Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarifudin. Saya dari Prodi PGSD dengan nomor induk mahasiswa 856383027. Saya berasal dari UPBJJ UT Pangkal Pinang. Saya akan melakukan presentasi tentang implementasi asesmen adaptif berbasis AI. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja, manfaat praktis dari sistem asesmen adaptif berbasis AI. Kemudian bagaimana cara menggunakan serta contoh konkret. Dan asesmen ini dapat membantu dosen dalam melakukan intervensi pembelajaran yang personal dan membantu mahasiswa. Implementasi asesmen adaptif berbasis AI adalah sistem pengujian cerdas yang beroperasi berdasarkan prinsip pengukuran modern atau item response theory. Ini berbeda dengan tes statis atau di mana semua peserta mendapat soal yang sama, karena sistem ini menyesuaikan tingkat kesulitan soal secara real time untuk setiap peserta. Next. Pertama, apa sih itu asesmen adaptif? Di sini saya sudah membagi 4 poin. Yang pertama, sistem evaluasi yang menyesuaikan soal berdasarkan kemampuan. Kedua, algoritma AI menganalisis jawaban secara real time. Kemudian yang ketiga, soal meningkat jika benar, menurun jika salah. Yang terakhir, hasil lebih akurat dibanding ujian konvensional. Next, berikutnya ada pertanyaan mengapa perlu asesmen adaptif. Tantangan pembelajaran saat ini saya bagi 3. Yang pertama, tingkat kemampuan mahasiswa itu beragam. Kemudian penilaian manual memakan waktu yang cukup lama. Kemudian sulit memberikan intervensi personal. Nah, asesmen adaptif menawarkan solusi yang cepat dan otomatis. Ini adalah manfaat untuk dosen. Saya sudah membagi 4 poin saja. Yang pertama, mengetahui kemampuan mahasiswa yang lebih presisi. Yang kedua, mendapatkan laporan analisis topik otomatis. Kemudian yang ketiga, rekomendasi intervensi langsung dari sistem AI. Yang terakhir, yaitu menghemat waktu dalam mengevaluasi kelas besar. Sini juga memiliki manfaat untuk mahasiswa itu sendiri. Yang pertama, soal sesuai ritme dan kemampuan. Yang kedua, menghindari frustrasi karena soal terlalu sulit. Kemudian yang ketiga, mendapat umpan balik otomatis. Kemudian yang keempat, mengetahui perkembangan belajar dari waktu ke waktu. Next, adapun cara kerja sistem adaptif, yang pertama yaitu mahasiswa memulai asesmen level sedang. Kemudian yang kedua, AI menganalisis jawaban, waktu pengerjaan, dan pola error. Kemudian yang ketiga, sistem menyesuaikan kesulitan soal berikutnya. Dan yang terakhir, di akhir AI menghasilkan skor kemampuan yang sebenarnya yang dihasilkan dari mahasiswa. Nah, berikutnya contoh alur adaptasi. Jika jawaban benar, kesulitan naik. Kemudian jika jawaban salah, kesulitan turun. Contoh, soal 1 itu sedang dan dijawab benar. Soal kedua itu lebih sulit. Nah, soal kedua sulit dan dijawab salah. Soal berikutnya yaitu soal ketiga lebih mudah. Nah, sistem berusaha menemukan tingkat kemampuan optimal. Adapun langkah penggunaan untuk dosen, yang pertama yaitu login ke sistem asesmen adaptif yang sudah dibuat, kemudian buat kelas atau daftar mahasiswa. Yang ketiga, unggah bank soal dan level kesulitannya. Kemudian yang keempat, atur tanggal pelaksanaan. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah publikasikan asesmen. Langkah penggunaan untuk mahasiswa, yang pertama, login menggunakan akun kampus yang sudah disiapkan, kemudian pilih asesmen yang tersedia. Yang ketiga, kerjakan soal satu persatu. Kemudian yang keempat, sistem menyesuaikan kesulitan. Dan yang terakhir, melihat hasil akhir dan saran belajar. Contoh dashboard dosen. Saya sudah membagi 4. Yang pertama, grafik kemampuan tiap mahasiswa. Kemudian heatmap tingkat penguasaan tiap topik. Kemudian yang ketiga, daftar mahasiswa berisiko atau low performance alert. Kemudian yang terakhir, rekomendasi remedial, latihan tambahan, atau materi pengayaan. Next, kemudian contoh dashboard mahasiswa. Sini saya sudah membagi 4 poin. Yang pertama, skor kemampuan adaptif. Kemudian yang kedua, grafik perkembangan dan asesmen sebelumnya. Yang ketiga, topik lemah dan kuat. Nah, yang keempat ini saran belajar otomatis dari AI. Ini adalah contoh studi kasus intervensi pembelajaran mahasiswa. Kita ini segmen saja A, lemah pada trigonometri dasar. Sistem menyarankan yang pertama, video pembelajaran dasar, kemudian yang kedua, latihan soal level rendah, dan yang ketiga, uji ulang adaptif setelah latihan. Nah, hasil dari peningkatan yaitu 18% dalam 2 minggu. Nah, ada pertanyaan, mengapa asesmen adaptif efektif?
Berikut alasannya sudah saya bagi 4. Yang pertama, lebih cepat menemukan level kemampuan, kemudian mengurangi kecemasan mahasiswa. Yang ketiga, data pembelajaran jauh lebih kaya. Yang terakhir yaitu mendukung pembelajaran berbasis data atau data driven. Adapun tips implementasi berhasil, di sini yang pertama, mulai dari jumlah soal kecil 10 sampai dengan 12 soal. Yang kedua, gunakan variasi level kesulitan. Yang ketiga, konsisten memberikan asesmen berkala. Dan yang terakhir, kombinasikan dengan pembelajaran aktif. Pada tahap terakhir yaitu penutup, asesmen adaptif bukan hanya alat penilaian, tetapi juga strategi pembelajaran. Dengan sistem ini, dosen dapat memahami mahasiswa lebih dalam dan mahasiswa dapat belajar lebih efektif. Demikian kegiatan presentasi dari saya. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.